Selamat pagi, salam jumpa dalam kasih Tuhan. Salam asih tamu lante Allah Jumat tanggal Misa bulan 5 tahun 2020. Sebelum kita melakukan aktivitas pada pagi hari ini, mari jemaat Tuhan sejenak waktu kita bersaat teduh mendengarkan firman Tuhan. Dan bahagian Alkitab saya telah persiapkan dari kitab Perjanjian Lama, Keluaran pasal 4 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-23. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan bahwa pagi ini kami sudah boleh dibangunkan dengan tubuh yang keberkatan. Kami akan melakukan aktivitas sebisanya pada pagi ini, dan karena itu Tuhan, kami sejenak waktu bersaat teduh di hadapan-Mu, menerima firman yang akan dibacakan untuk kami dan yang juga kami akan renungkan. Roh Kudus, Engkau pengajar yang sejati, buka hati kami untuk dapat memahami dengan baik maksud dari perkataan-perkataan kitab suci. Dalam nama Tuhan Yesus, firman hidup, yang sungguh itulah Tuhan dan Juru Selamat, kami boleh datang kepadamu ya Allah, Bapa yang rahmani. Amin. Silakan saudara membaca Alkitab dalam bahasa Indonesia, dan pagi ini saya akan bacakan dalam bahasa Toraja. Keluaran 4 ayat 18 sampai dengan 23. Nakuatu karana puang Sulemi tu Musa lako yitro matusanna nama akada lako nakua eloranna kusule sitamu mintu siluku di Mesir angkuisani baatula tu siapi mebali mi yitro lako Musa nakua pela mokolalan makada mi puang lako Musa tonna diopa Midian nakua sule moko lako Mesir belanna ia tu mintu tau laumpateiko matemo. Na alami Musa tu bainena sia anak kena sola duai na popa akaladai sola lako tondok Mesir sia na ala Musa tu teken na puang matua na toi. Maka dami tu puang lako Musa na kua totemo la sule moko lako Mesir apa kilalai kumua la mupogau dio olona Fir'aun tu mai tanda kale-kalean tu kupa kuasangko apa ia apalah kupa makarra penanna naurungan ni tang untangga imale tu Buddha atu ya to lama akada kalau ka Fir'aun kumua susite tu karana puang ia tu Israel anak kumuane ia mo anak pak bunga aku ia mo to kukua lako kalemi eloran itu anakku male anna penompaina ia ketai mo eloran ni male manasa laku patei tu pia muane pak bunga amo rampoin ke tu kadana puang mau paki ke tarangi tatimba te pangadaranna indai karana puang penggarontosan kada yang mutunakua ia tu kamenomban me pati lendok. Bahasa Indonesia menyebutnya ibadah itu membebaskan. Ada yang mengatakan kita sibuk beribadah tetapi belum tentu kita semakin sehat secara rohani. Kompeten tongan nate kada susi teh biasa dikua mata katong aki umposara itu lulako lujumai menomba pako waktulah ia tu tak kata
siumpu tongan tuka siamaraka napolo wo'na kapatongananta. Patut disyukuri karena ibadah-ibadah kita makin marak dan banyak jenisnya. Ya, tanpa kita duga, banyak orang berpikir bagaimana kita beribadah kalau virus corona menghambat kita untuk bersekutu. Ternyata teknologi memungkinkan kita bahkan serbuan dari berbagai media yang memanfaatkan situasi ini untuk mengajak kita beribadah. Yo, ia tu puang ina nabung karambang ki alalan pedombaina. Namun, apakah kita telah mengalami dan merasakan pembebasan dalam perjumpaan dengan Allah dalam setiap beribadah? Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mendengar tentang Israel disebut anak sulung Tuhan yang mesti beribadah kepadanya. Jelas dalam kata-kata tadi, anakku yang sulung. Dalam pasal ini secara khusus di ayat 13. Anak sulung mesti menjadi milik Tuhan, dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi Israel sebagai anak sulung mestinya dipersembahkan kepada Tuhan. Atau dengan kata lain, semua orang Israel harusnya dikuduskan atau ditersendirikan bagi Tuhan. Maka mereka mestinya senantiasa terus-menerus hanya beribadah kepada Tuhan. Mereka beribadah kepada Tuhan bukan dijajah atau bukan diperbudak oleh orang Mesir. Dan Tuhan telah mengindahkan dan telah melihat kesengsaraan mereka. Musa diutus Tuhan untuk membebaskan mereka dari Mesir agar mereka dapat beribadah dengan bebas kepada Tuhan. Dalam ayat 23 tadi. Jadi bagi orang Israel, beribadah berarti pertama, Tuhan yang turun bertindak memilih dan menjadikan mereka sebagai anak yang diistimewakan, ia disebut dengan kata anak sulungku. Yang kedua, beribadah berarti pembebasan dan penyelamatan dari berbagai belenggu dan perbudakan kehidupan. Nah, karena itu jemaat Tuhan, beribadah bukan sekedar kumpul dan bernyanyi dan mendengar khotbah, tetapi beribadah berarti kesempatan indah mengalami kehadiran Allah yang datang memperdengarkan kehendaknya sehingga kita menikmati pembebasan dari berbagai belenggu dan himpitan dunia ini, terutama belenggu dosa. Karena itu jemaat Tuhan, jangan pernah melakukan suatu ibadah dengan suatu keterpaksaan, karena ibadah itu harus menjadi sebuah kerinduan. Dan segala sesuatu yang kita lakukan didasarkan karena kita rindu, pasti membuahkan hal-hal yang baik. Demikian pengajaran singkat yang boleh kita dengarkan pada pagi ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Umat-Mu Israel Engkau telah pilih sebagai anak sulung. Kau persiapkan bagi mereka untuk menjadi teladan bagi dunia ini tentang berelasi dengan Tuhan. Ibadah bukan keterpaksaan, ibadah bukan tekanan, ibadah bukan kewajiban, tetapi ibadah adalah kerinduan. Karena itu Tuhan, biarlah kami datang kepadamu sebagai orang-orang yang merindukan Tuhan, bukan karena hukum-hukum, bukan karena peraturan-peraturan,
bukan karena perintah-perintah. Terima kasih Tuhan, kami akan melakukan aktivitas untuk pagi ini. Berbagai hal yang kami hadapi tetap dalam kerinduan bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan umat-Nya. Kami berdoa Tuhan untuk semua keluarga-keluarga yang tengah mendampingi para kekasih-kekasih yang berada dalam kelemahan tubuh. Mungkin saja ada anggota keluarga kami yang mengalami kelemahan tubuh. Melalui doa pagi ini kami tak dapat menyebutkan satu persatu, tetapi kiranya Tuhan menolong mereka. Tuhan bukakan jalan bagi kami untuk hari ini dan melakukan aktivitas yang mungkin dilakukan, dan tetap meyakinkan kami Tuhan bahwa situasi sulit sekarang ini akan dapat kami lewati. Kami doakan untuk para pejuang terdepan dalam merawati orang-orang yang sakit, para dokter, dan semua orang-orang yang bekerja di rumah sakit. Tidak hanya tenaga medis, tetapi mereka juga yang menopang pelayanan-pelayanan di sana, baik itu tenaga kebersihan, baik itu orang-orang yang mempersiapkan sarana-sarana pengobatan. Ya, banyak orang yang tidak bisa beristirahat karena mereka harus berjuang. Para pemerintah kami, tentara-tentara kami, polisi-polisi kami, dan semua orang-orang yang terlibat dalam menjadi barisan terdepan untuk memutuskan mata rantai penyebaran virus corona. Kami tetap dalam sebuah keyakinan tidak ada badai yang tak akan berlalu di tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya hari ini menjadi hari yang memberi berkat bagi umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa. Amin. Demikian saudara firman untuk pagi ini. Selamat beraktivitas.